Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali malam ini Tuhan kasih kesempatan kepada setiap kita untuk datang ke tempat ini. Kita masih punya kerinduan yang sama. Kita mau rindu menerima lawatan Tuhan. Rindu dipenuhi. Oleh sebab itu mari kita mau siapkan hati kita mau siapkan kehidupan kita. Biar Roh Kudus boleh menempati kehidupan kita. Kita mau luaskan Roh Allah bekerja. Sebebas-bebasnya Roh Allah ambil alih. Mari kita mau siapkan hati. Kita mau berdoa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kesempatan malam ini Tuhan. Kami masih ada sampai saat ini. Kami yakin dan percaya ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sungguh besar, Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang sungguh ajaib bagi kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami bawa kerinduan kami Tuhan. Kami mau menerima lawatan dari-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami mau menikmati sukacita Tuhan pada saat ini. Kami mau buka hati, kami mau minta Tuhan kiranya Engkau mencurahkan Roh-Mu atas kami Tuhan. Roh-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Roh yang memberikan kepada kami penolong, penghibur Tuhan. Roh yang menuntun kami kepada kebenaran. Kami rindu Tuhan, kami sungguh perlu Roh-Mu Tuhan. Untuk membawa kami Tuhan sampai langkah terakhir kami. Kami boleh menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami mau luaskan Roh Allah bekerja di tempat ini. Mulai dari depan, belakang, kanan, kiri, seisi tempat ini Tuhan. Boleh dipenuhi, boleh dipenuhkan oleh kuasa Roh-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat di tengah-tengah ibadah saat malam ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan. Mari ya Roh Kudus bekerjalah, berkaryalah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami buka hati kami siapkan hati kami Tuhan. Kami mau berikan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan pimpin ibadah doa malam ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya lawatan-Mu terjadi di tengah-tengah ini. Dan kami boleh menerima Tuhan kuasa-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Oh kami mau nikmati suasana surga di tempat ini Tuhan. Kami mau nikmati Engkau Yesus. Kami mau mengalami perjumpaan secara pribadi masing-masing kami di tempat ini dengan-Mu Tuhan. Kami mau nikmati Roh Allah diam di dalam kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan, ambil alih Tuhan. Ambil alih Tuhan ibadah ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur dan kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau. Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh baik. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, haleluya Yesus. Mari kita buka hati kita. Siapkan hatimu, naikkan pujian bagi Dia. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Haleluya.
Sekali lagi kita mau katakan saatku. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu. Saat kami menyembah Tuhan, kami percaya Roh-Mu sedang bekerja di setiap hati kami Tuhan, di setiap kehidupan masing-masing kami Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Di atas pujian saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu. Rohmu bekerja. Oh haleluya. Saat ku
Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, mengalir memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus, kami rindu Tuhan, kami rindu Engkau ada bersama kami. Roh-Mu mengurapi setiap kami, mengalirlah kuasa-Mu, mengalir penuhi setiap kami, mengalir penuhi setiap umat-umat-Mu, mengalir penuhi setiap hati yang rindu, setiap anak-anak muda yang datang Tuhan, Engkau menilik keberadaan mereka. Mereka rindu Tuhan menerima lawatan dari-Mu. Setiap kaum ibu, kaum bapak yang datang, mari Tuhan curahkan Tuhan urapan kuasa kasih-Mu di tempat ini. Haleluya. Oh haleluya. Yesus Tuhan, mengalirlah Tuhan. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus, kami perlu Engkau, kami perlu Roh-Mu Bapa. Urapan-Mu mengubahkan setiap keadaan kami. Urapan-Mu kami perlu, urapan-Mu Tuhan. Engkau yang terutama, Engkau segalanya. Haleluya, haleluya. Mengalir penuhi setiap kami. Oh haleluya. Glory, glory Yesus. Mengalir penuhi setiap hati yang rindu Tuhan. Oh haleluya. Yesus Tuhan, kami perlu Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu yang menuntun setiap kami, Roh-Mu yang mengingatkan setiap kami Tuhan. Kami sungguh perlu Roh-Mu Tuhan, kami sungguh memerlukan Roh-Mu. Roh-Mu Tuhan tercurah dalam hidup kami, agar kehidupan kami boleh selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah urapan-Mu, penuhi setiap hati yang rindu. Haleluya, glory, haleluya. Penuhi Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu, penuhi setiap anak-anak-Mu yang rindu Tuhan, yang sungguh-sungguh terbuka hati di hadapan-Mu Tuhan. Mari Engkau jamah, mari Engkau penuhi. Haleluya Yesus, glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu hadirat-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Oh, Yesus, oh hadirat-Mu.
bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih dan lebih lagi Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Amin, amin Yesus. Kau terutama di hidupku, bekerjalah. Haleluya, bekerjalah ya Roh Kudus. Engkau yang kami perlu, Engkau yang sungguh-sungguh kami perlu. Ketika Roh-Mu ada dalam kami, Roh-Mu yang memampukan kami, Roh-Mu yang mengingatkan kami. Oh, bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus, penuhi setiap hati yang rindu, puaskan dahaga kami, puaskan Tuhan, kami rindu Bapa. Malam ini kami bawa kehidupan kami rindu menikmati Engkau. Yesus, mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah terus. Haleluya.
kerinduan Tuhan. Kami sungguh perlu Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu yang memampukan kami. Roh yang membawa kami kepada kebenaran demi kebenaran. Ketika ada Roh-Mu dalam kami, kami mampu berjalan bersama-Mu Tuhan. Membawa kami pada kemenangan demi kemenangan. Kami dihiburkan karena ada Roh-Mu dalam kami. Kami kuat ketika ada Roh-Mu dalam kami, Yesus. Kami sungguh perlu Roh-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory, 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 glory. Glory, Lord, Yesus. Da-da-da-da-ya, siki, da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-ya, siki, da-da-da-da-da-da-da. Glory, haleluya. Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Setiap kami rindu. Haleluya, Yesus. Haleluya. Glory, glory, Kami yakin Engkau ada di sini, Tuhan. Kami yakin Engkau ada di tengah kami. Kuasa-Mu yang tak terbatas ada di setiap kami. Kami menang ketika kami punya Tuhan. Kami menang ketika ada Roh-Mu dalam kami. Haleluya, Yesus. Glory, haleluya. Haleluya, Yesus. Glory, haleluya, Yesus. Glory, Yesus. Haleluya, Yesus. Glory, Yesus. Kami yakin Engkau ada di tengah kami, Tuhan. Kami tahu kami menang karena ada Engkau. Ku yakin kami yakin Engkau hadir di sini, Tuhan. Kami rasakan kasih dan kuasa-Mu. Kuasa yang tak Amin. Amin. Yesus. Kau nyata di sini. Glory, Yesus Tuhan. Kemenangan terjadi.
Mari saja kita bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Glory, glory. Angkat kedua tanganmu. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan, Tuhan, bersama Roh-Mu kami menang. Bersama Roh-Mu kami mampu. Bersama Roh-Mu kami sanggup, Tuhan. Amin. Sekali lagi, glory, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, amen, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya Yesus, haleluya. Glory, glory, haleluya, amen. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya Yesus, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau selamanya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kalau bukan karena Roh-Mu, Yesus, terima kasih. kami gak akan ada di sini ya Abah. Terima kasih. Sungguh kalau bukan karena Roh-Mu, kami gak akan sampai di sini. Dan sungguh karena Roh-Mu, kami gak bisa bilang Ebenezer, sampai di sini Engkau tolong kami. Sungguh Tuhan, kalau bukan karena Engkau siapa lagi ya Abah? Kalau bukan Engkau yang berbuat banyak hal dalam hidup kami, siapa lagi? Terima kasih. Terima kasih buat Roh-Mu yang tetap tinggal di dalam hidup kami ya Abah. Terima kasih kalau Kau gak pernah berseberangan dengan kami. Mau apapun kondisi musim hidup kami Tuhan, Engkau gak pernah berseberangan dengan kami. Dan kami mau nyatakan terima kasih. Terima kasih buat semua hal yang baik yang terjadi dalam hidup kami. Makasih ya Abah. Mari. Kami mau mengizinkan Engkau berbicara banyak kepada kami Bapak. Karena kami percaya di hari ini dan di saat ini Engkau pasti akan menyampaikan sesuatu yang penting banget buat setiap kami ya Abah. Karena itu Tuhan mari. Kami mau seperti Maria mendapatkan bagian yang terbaik yang gak akan pernah bisa diambil oleh siapapun ya Abah. Dan mari Engkau perlengkapi hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan dari jauh-jauh hari. Engkau yang persiapkan beliau. Bahkan apa yang keluar dari bibir mulutnya itu berasal dari hati-Mu buat setiap kami. Dan mari berikan hikmat buat hamba-Mu agar beliau boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu dengan gaya bahasa yang sederhana. Supaya kami dapat paham apa yang ingin Kau sampaikan buat setiap kami dan bagaimana cara melakukannya ya Abah. Terima kasih.
Terima kasih. Kami mau duduk diam dan membiarkan Engkau yang berbicara lebih banyak buat setiap kami di malam hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur atas hidup yang penuh berkemenangan dari Engkau. Terpujilah Engkau. Amin. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa kita hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebelum masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mau berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan ditabur dalam kehidupan saudara dan saya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat hari ini di mana kami boleh bersekutu bersama dengan Tuhan. Sebentar kami akan mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah ketika kebenaran firman-Mu ditabur dan dibentangkan dalam kehidupan kami semua Tuhan, itu boleh menjadi satu kebenaran yang memerdekakan kami, merubah cara pandang kami, meneguhkan setiap pengiringan kami di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, sehingga semakin hari kami boleh menjadi gereja yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bawa hati dan pikiran kami yang terbaik bagi kebenaran firman-Mu, dan kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan segala penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya mau bawa di dalam ibadah jawaban doa hari ini adalah mengenai waspada atau berjaga-jaga. Orang yang waspada fungsinya untuk apa? Untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam apa? Waspada dalam apa? Dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, langsung saja kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Lukas 12 ayat 35, firman Tuhan berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Firman Tuhan katakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Kalau kita loncat di ayat yang ke-37, firman Tuhan katakan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Ayat yang ke-43 kita loncat, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kenapa kita perlu berjaga-jaga? Kenapa kita perlu waspada, saudara yang dikasihi Tuhan? Tadi firman Tuhan katakan di dalam Lukas 12, salah satu tolak ukur, salah satu hal yang dilakukan gereja Tuhan yang berjaga-jaga dikatakan bahwa pinggangnya tetap berikat, pelitanya tetap menyala. Saudara, perumpamaan mengenai 10 anak darah bodoh, yang bodoh dan bijaksana, 5 bijaksana, 5 bodoh, ini menggambarkan bagaimana keadaan gereja Tuhan akhir zaman. Kalau kita pelajari bersama-sama dan kita renungkan, 5 yang bodoh ini pelitanya mulai padam, kehabisan minyak, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan harus waspada. Kenapa dia bisa kehabisan minyak? Karena yang 5 bodoh ini gak berjaga-jaga, tidur. Ini merupakan satu gambaran gereja Tuhan menyongsong kedatangan yang Tuhan yang kedua kali. Seringkali menjadi gereja yang tidur. Orang yang menjadi gereja yang tertidur, firman Tuhan katakan besar kemungkinan pelitanya akan padam. Kenapa? Kehabisan minyak. Nah, hari ini kita belajar di dalam ibadah jawaban doa kita hari ini. Kenapa sekarang akhir-akhir ini ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita berdoa, kok doa kita gak ada kuasa ya? Kok kita mengalami satu kekeringan? Kok ketika firman Tuhan itu datang dalam kehidupan kita, kita gak merasakan dampak apa-apa? Kenapa ya? Nah, mungkin tanpa disadari, kita tidak berjaga-jaga untuk mengawal kehidupan kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, hari ini kita belajar, firman Tuhan katakan kita harus berjaga-jaga. Kita harus waspada. Coba kita renungkan dan kita lihat hidup kita pribadi lepas pribadi. Apakah pelita kita tetap menyala?
Apakah pinggang kita tetap berikat, saudara yang dikasihi Tuhan? Karena firman Tuhan katakan salah satu hal yang membuat Tuhan disenangkan atau yang membuat Tuhan itu mengatakan sabaslah hai hambaku yang setia. Itu apa? Ketika dia mendapati hambanya itu melakukan tugasnya ketika tuannya datang. Apa tugasnya? Tadi dikatakan berjaga-jaga. Berjaga-jaga untuk apa? Supaya pelitanya tidak padam. Supaya firman yang ditabur dalam kehidupan gereja Tuhan itu menjadi firman yang hidup. Ada satu pertumbuhan. Dilihat dari mana? Buah yang dihasilkan dari gaya hidup gereja Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa untuk selalu waspada dan berjaga-jaga sampai Tuhan datang yang kedua kali menjemput saudara dan saya. Jangan sampai firman Tuhan katakan kita didapati terlena, kita menjadi gereja Tuhan yang tertidur, kita didapati menjadi gereja Tuhan yang gak punya kekuatan, lemah imannya, saudara dikasih Tuhan. Pelitanya mulai padam karena kehabisan iman, tidak memiliki kualitas iman yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Saya teringat di dalam Lukas 18 ayat 8 ketika Tuhan datang yang kedua kali menapakkan kakinya di bumi. Salah satu kalimat pertama yang Tuhan dikatakan seperti ini di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kenapa iman itu menjadi iman yang menjadi limited atau kualitas imannya gak sesuai standar? Karena tidur, karena terlena, karena gak berjaga-jaga, karena gak waspada. Saudara yang dikasih Tuhan. Bukankah firman Tuhan menggambarkan bahwa kehidupan gereja Tuhan, kehidupan saudara dan saya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan di dunia ini seperti ada di dalam satu medan peperangan, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita ada di dalam peperangan, berarti salah satu hal yang harus kita lakukan adalah waspada, berjaga-jaga. Karena kita nggak tahu musuh kita ada di mana. Firman Tuhan katakan lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Kita lengah, langsung diterkam. Kita mulai lengah, tertidur sedikit, langsung diterkam. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam peperangan, hasil yang didapat atau result yang didapat itu cuma 2. Salah satu mahkota pilih, mati atau hidup, menang atau kalah. Itu aja. Gak mungkin keluar dari konteks yang lain. Jadi ketika firman Tuhan menggambarkan gereja Tuhan, di dalam pengiringan dan pelayanan seperti ada di dalam medan peperangan, maka pilihannya cuma 2 nanti endingnya. Saudara menang atau saudara kalah. Kalau saudara menang, saudara akan memperoleh hidup. Kalau saudara kalah, maka akan ada kematian rohani. Sehingga saudara tidak bisa menerima penggenapan janji firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan menggambarkan ada satu cerita di dalam 2 Tawarik 32. Ceritanya mengenai Raja Hizkia. Ketika Raja Hizkia menghadapi satu peperangan menghadapi Raja Asyur, Sanherib, bagaimana firman Tuhan katakan bahwa ada satu tantangan yang dihadapi oleh Raja Hizkia. Pada waktu Raja Hizkia mengambil tampuk kepemimpinan, hal pertama yang dilakukan Raja Hizkia adalah kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 31. Nanti saudara boleh baca sendiri, tapi saya cuma mau baca di ayat yang ke-20 dan 21. Firman Tuhan katakan, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Apa yang baik kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya dikatakan Raja Hizkia itu menyingkirkan mesbah-mesbah berhala. Kemudian dia mengajarkan umat Tuhan saat itu untuk semua fokus kepada Tuhan, hanya menyembah kepada Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-21 firman Tuhan katakan hasil daripada kebaikan perbuatan iman Raja Hizkia dikatakan dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Ia mencari Allahnya, semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya dibuat berhasil oleh Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ketika Raja Hizkia melakukan satu kebenaran di hadapan Tuhan, dia mulai melakukan satu tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan katakan dan itu dipandang baik oleh Tuhan. Dipandang sesuatu hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan katakan ada satu hasil yang diperoleh oleh Raja Hizkia. Ketika Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Hizkia, firman Tuhan katakan Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Tapi ketika Raja Hizkia melakukan satu kebenaran di hadapan Tuhan, apakah tidak ada tantangan dalam hidupnya? Karena firman Tuhan katakan di ayat yang ke-32,
Kalau kita baca di ayat yang ke-32, 2 Tawarik 32, setelah apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia, gak lama kemudian Raja Hizkia itu diserang oleh Raja Sanherib, Raja Asyur. Dan pada waktu dia mengalami peperangan, di situ kita lihat bagaimana gambaran Raja Hizkia itu melakukan segala sesuatu untuk mempertahankan. Untuk apa? Supaya jangan sampai kalah, saudara. Tapi ada satu kalimat yang luar biasa. Di dalam 2 Tawarik 32 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Kenapa? Karena Raja Hizkia di ayat 31 sudah merasakan kasih Tuhan, saudara. Dia tahu Tuhan gak pernah tinggalin dia. Dia tahu yang membuat segala sesuatu yang berhasil itu tangan Tuhan. Itu sebabnya ketika dia menghadapi satu medan peperangan, dia diserang oleh lawannya, dia diserang oleh musuhnya. Raja Hizkia berkata kepada rakyatnya, kepada panglima-panglima perangnya pada saat itu. Dia berkata, gak usah khawatir, gak usah takut. Dia bilang, yang menyertai kita lebih banyak. Ini iman, saudara. Kemudian di ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, yang menyertai dia adalah tangan manusia. Secara manusia pada saat itu dia melihat bahwa mungkin pasukan laskar daripada Raja Asyur itu lebih banyak. Menyerbu, mengepung Hizkia pada saat itu. Tapi Hizkia berkata kepada umat Tuhan, bangsa Israel pada saat itu. Dia katakan bahwa yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita. Yang membantu kita dan melakukan peperangan itu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di ayat-ayat selanjutnya firman Tuhan katakan, di ayat yang ke-20 apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia di dalam peperangannya kepada Tuhan, kepada bangsa Asyur dalam hal ini. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur. Sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ini ada merupakan satu gambaran bagaimana ketika Raja Hizkia melihat, mendapati, ketika dia melakukan satu kebenaran, kemudian gak lama kemudian dia menghadapi satu tantangan dalam bentuk dia diserbu oleh musuh atau lawannya untuk berusaha melenyapkan Raja Hizkia, menjatuhkan Raja Hizkia. Tapi Raja Hizkia berkata bahwa yang menyertai kita lebih banyak. Jangan takut, dia bilang. Secara manusia mungkin pada saat itu dilihat, kalau kita lihat gambaran di ayat yang ke-21, bagaimana ada pahlawan gagah perkasa, panglima-panglima yang hebat, pemuka yang hebat di pihak daripada Raja Asyur. Tapi kenapa Raja Hizkia bisa berkata bahwa yang menyertai kita lebih banyak. Kemudian dia katakan bahwa yang menyertai Raja Asyur adalah tangan manusia. Kelihatannya banyak tapi cuma tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita melakukan peperangan kita. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa ini sesuatu hal yang luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Cerita mengenai Raja Hizkia ini ada begitu banyak pesan penting yang Tuhan taruh lewat cerita Raja Hizkia. Bukankah di dalam pengiringan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita, seringkali kita menghadapi peperangan demi peperangan demi peperangan. Mungkin bukan seperti Raja Hizkia. Bagaimana dia menghadapi satu peperangan yang bisa dia lihat, musuhnya bisa dilihat, dia bisa merasakan, dia bisa lihat secara mata jasmani. Dia bisa mendengar secara mata jasmani. Mungkin gak seperti itu, saudara. Tapi satu hal yang saya mau katakan lewat cerita daripada Raja Hizkia. Raja Hizkia mempunyai cara pandang yang luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Cara pandang seperti apa? Bagaimana dia tetap waspada, bagaimana dia tetap berjaga-jaga dalam setiap situasi kondisi. Bahkan dia katakan bahwa yang menyertai kita lebih banyak, dia memandang dengan kacamata imannya, dengan kacamata rohaninya. Dia katakan bahwa itu cuma tangan manusia, tapi yang menyertai kita adalah tangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam pelayanan ataupun pengiringan kita kepada Tuhan, seringkali kita menghadapi seperti apa yang dialami oleh Raja Hizkia. Ada begitu banyak tantangan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya untuk bagaimana caranya kita waspada berjaga-jaga.
berjaga-jaga sehingga kita tidak lemah, sehingga kita tidak menjadi gereja yang tertidur. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi tantangan, kita bisa berkata seperti Raja Hizkia, gak usah takut, gak usah khawatir, karena yang menyertai saya lebih banyak dari persoalan pergumulan saya. Persoalan saya 10, tapi yang menyertai saya lebih banyak dan sanggup melakukan setiap terobosan dari setiap persoalan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Efesus 6, ayat yang ke-12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang di udara. Kadangkala perjuangan kita melawan kedagingan kita sendiri, melawan diri kita sendiri. Bagaimana caranya supaya Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita, tapi kita yang semakin kecil. Bagaimana caranya supaya firman itu menjadi firman yang hidup dalam hidup kita, sehingga kebebasan kita itu dibatasi lewat firman Tuhan. Lewat firman yang ditabur dalam kehidupan kita. Sehingga yang kita lawan kadangkala kita sendiri. Mungkin harga diri kita. Mungkin sesuatu hal kedagingan yang mengenakan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa lewat itu semua. Supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Supaya lewat setiap apapun yang kita lakukan. Kita tetap memiliki iman penuh kepada Tuhan. Bukan hanya lewat perkataan. Tapi lewat sikap hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya di ayat yang ke-13 firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita tetap waspada, bagaimana caranya kita bisa menang di dalam peperangan kita, bagaimana caranya kita sama seperti Hizkia, kita gak pernah gentar menghadapi segala sesuatunya, kita gak menjadi gereja yang tertidur, gereja yang terlena, gereja yang mati rohaninya. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya saudara dan saya dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatunya. Amin saudara. Kita gak mampu berperang pakai kekuatan kita sendiri. Kalau saudara ada hari-hari ini menghadapi satu tantangan, satu persoalan, satu pergumulan, satu peperangan yang mungkin secara ini saudara mau berperang sendiri. Gak mampu saudara. Kita bisa kalah. Kalau kita andalkan kekuatan manusia, andalkan dunia ini. Tadi cerita mengenai Raja Hizkia. Raja Hizkia bilang apa? Rakyat daripada bangsa Israel saat itu melihat apa? Jumlah prajurit daripada Raja Asyur, Sanherib, itu lebih banyak mungkin yang dimiliki daripada Raja Hizkia. Yang hebat-hebat, pahlawan gagah perkasa itu lebih banyak. Ini gambaran apa? Gambaran ketika kita menghadapi satu persoalan pergumulan, kadangkala kita lihat persoalan pergumulan itu lebih besar, lebih hebat daripada apa yang kita miliki, saudara. Untuk melawan persoalan pergumulan itu. Untuk melewati itu semua. Tapi Raja Hizkia bilang apa? Gak usah khawatir katanya. Dan saya percaya perkataan Raja Hizkia, kenapa dia bisa ngomong gitu? Karena Tuhan yang berbicara kepada Raja Hizkia. Dan saya percaya suara Tuhan itu kepada Raja Hizkia, itu juga berlaku dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika firman Tuhan katakan kepada Hizkia, dikatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut, dia bilang katakan. Yang menyertai kamu, yang menyertai saudara dan saya lebih banyak. Kemudian dia katakan yang menyertai musuh kita, yang menyertai persoalan pergumulan kita, itu hanya adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah tangan Tuhan Allah kita yang membantu kita di dalam setiap peperangan demi peperangan yang harus kita lewati, saudara yang dikasihi Tuhan. Pada waktu kita mempergunakan perlengkapan senjata Allah dari mana? Dari Tuhan, saudara. Saya cuma mau bahas ayat yang ke-14, saudara. Dikatakan bahwa jadi berdirilah tegap. Kenapa kita mesti berdiri tegap? Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Berdiri tegap artinya apa? Kita percaya situasi kondisi yang kita alami sekeliling kita ataupun ada persoalan pergumulan itu tidak membuat kita lemah, tidak membuat kita jauh dari Tuhan, tidak membuat kita mundur dari Tuhan atau tanpa disadari melemahkan iman penggiringan kita kepada Tuhan. Tapi kita tetap berdiri tegap. Berdiri di mana? Di atas kebenaran firman Tuhan, di atas setiap janji-janji Tuhan. Kita tetap berdiri tegap. Berdiri tegap artinya apa? Mempercayai setiap kebenaran firman Tuhan. No matter what, apapun situasi kondisi yang kita alami, kita tetap percaya. Makanya kita bisa berdiri tegap. Pada waktu kita berdiri tegap, firman Tuhan katakan, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan kebenaran. Apa itu ikat pinggang kebenaran? Ini berbicara mengenai kehidupan kita yang
tidak bisa bebas seenak-enaknya kita. Bahwa kehidupan kita itu dibatasi, saudara. Ruang gerak kita itu dibatasi. Dibatasi oleh apa? Oleh firman. Makanya tadi berdiri tegap di atas kebenaran firman Tuhan. Artinya apa, saudara dikasih Tuhan? Cara pandang kita, cara kita berpikir, cara kita mendengar, apa yang keluar dari mulut kita, setiap keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita, itu dibatasi oleh firman. Amin. Bukankah firman Tuhan itu berisi mengenai perintah dan larangan? Perintah itu apa? Berarti wajib kita lakukan. Larangan itu apa? Berarti tidak boleh kita lakukan. Kalau itu kita lakukan, firman Tuhan katakan, maka kita akan menang di dalam peperangan kita. Saya ingat Rasul Paulus pernah katakan ketika dia mengenal pribadi Yesus yang sesungguhnya. Mata rohaninya celik, selaput matanya gugur, dia bisa memandang kebenaran apakah yang terkandung di dalam panggilannya sebagai pengikut Tuhan. Dia bilang apa? Tetapi sekarang dia hidup sebagai tawanan roh. Di dalam Kisah Para Rasul 20. Dia hidup sebagai tawanan roh. Kalau ditawan berarti ada yang menawan. Yang menawan itu apa? Roh. Roh apa? Roh Allah. Jadi dia ikut sesuai dengan apa? Bukankah firman Tuhan katakan roh Allah itu berarti firman Tuhan katakan roh Allah itu menuntun kita dari kebenaran menuju pada kebenaran. Ini berbicara juga mengenai firman Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Rasul Paulus katakan dia hidup sebagai tawanan roh, berarti segala sesuatu dalam kehidupannya dibatasi oleh apa? Oleh perintah Tuhan. Makanya dia bilang apa? Firman Tuhan katakan apa? Barang siapa yang ada di dalam Kristus bukan aku lagi, tapi Yesus yang tinggal di dalam aku. Tuhannya semakin besar, kitanya semakin kecil. Ini dibatasi. Ditawan oleh roh, saudara yang dikasih Tuhan. Berbicara mengenai baju zirah itu dilakukan ketika dalam peperangan. Untuk apa? Fungsinya untuk melindungi. Karena baju zirah itu melindungi organ-organ fungsi tubuh yang penting. Hati, jantung, paru-paru. Karena kalau ketembak musuh, langsung ketembak jantung, pasti kita langsung mati. Paru-paru kemungkinan besar pasti mati. Jantung, paru-paru, apalagi? Hati, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan apa? Berbaju zirahkan keadilan. Baju zirah itu untuk melindungi organ yang penting, untuk melindungi kehidupan kita, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, untuk melindungi iman kita. Makanya ada satu ayat kebenaran firman Tuhan, dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati. Hati itu fungsinya untuk apa, saudara yang dikasih Tuhan? Untuk detoksifikasi. Menetralisir racun-racun yang masuk ke dalam tubuh. Hati. Orang kalau hatinya terganggu, seluruh hidupnya pasti terganggu. Kalau hati kita lagi gak bersuka cita, karena ada sesuatu hal, mungkin kita dengar omongan orang, perlakuan orang lain yang menyakiti hati kita, itu sepanjang hari mood kita, cara pandang kita, sikap kita itu bisa berubah, saudara, bisa mempengaruhi, saudara. Makanya firman Tuhan katakan jaga hati dengan segala kewaspadaan. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa kita harus jaga hati? Mengapa kita juga harus melindungi, berbicara mengenai paru-paru, itu juga berbicara bagaimana salah satu organ penting dalam tubuh untuk supaya kita bisa bernafas. Apa nafas hidup orang Kristen? Doa, saudara. Nafas hidup orang Kristen adalah doa. Supaya kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik, kita perlu menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Mengapa kita harus jaga hati dan tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan dalam doa? Karena ketika dua hal ini kita lakukan dengan benar, waspada, berjaga-jaga, maka kita bisa menempatkan hidup kita dengan benar. Pada waktu kita bisa menempatkan hidup kita dengan benar, kita bisa berlaku adil kepada Tuhan. Gak cuma fokusnya gak ke kita, tapi kita tahu yang terutama dalam hidup kita itu apa. Apa yang kita kejar. Apa yang kita usahakan di dunia ini mempengaruhi apa yang akan kita peroleh nanti di kekekalan kita. Makanya ada pujian katakan apa? Yang terutama di dalam hidup ini. Apa, saudara? Meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini. Memuliakan namanya.
Sudahkah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita? Saya percaya kalau itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, pada waktu kita berdoa, firman Tuhan katakan, Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan hati saudara. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Saudara belum berdoa, Tuhan sudah tahu. Firman Tuhan katakan sebagai Bapa yang baik, Dia pasti tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Dan Dia gak cuma tahu, Dia pasti akan mencukupi setiap apapun yang menjadi kebutuhan, kerinduan saudara. Malam hari ini, mari kita berjaga-jaga, kita bawa hidup kita. Apakah kita sudah berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Ketika firman Tuhan katakan hidup ini seperti peperangan. Tadi saya katakan resultnya cuma 2, menang atau kalah. Pastikan kau ada di pihak yang memperoleh kemenangan. Kalau kau mau ada di pihak yang memperoleh kemenangan, berdiri tegap saudara. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirah keadilan. Jaga hati saudara. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Terus bina hubungan saudara, jaga hubungan saudara dengan Tuhan di dalam doa-doa saudara. Sehingga saudara selalu hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan dan ibadah kita pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Hamba kembalikan segala hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau tetap berjaga-jaga, kami tetap mewaspada Tuhan. Di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, kami tidak mau terlena, kami tidak mau menjadi gereja Tuhan yang tertidur Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, sementara kami ada di dalam dunia ini Tuhan, kami ada di tengah-tengah medan peperangan Bapa. Kami tetap Tuhan mau mengusahakan Tuhan untuk kami tetap boleh menang bersama dengan Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan Bapa, kami boleh terus mempermuliakan nama Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami tetap berdiri tegap di atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami tetap berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirah keadilan. Untuk kami tetap menjaga hati kami Tuhan. Untuk kami tetap menjaga kualitas kami di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Iman percaya kami Tuhan. Doa-doa kami Tuhan. Agar kami selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba terbatas Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas. Yang terus Tuhan menjamah, menuntun, menguatkan setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami akhiri ibadah kami malam hari ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah berkat Tuhan boleh tercurah dalam setiap kehidupan mereka. Apapun persoalan pergumulan yang mereka hadapi, hamba percaya Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup mereka Bapa. Hamba percaya ketika mereka berdiri di atas kebenaran firman-Mu Tuhan, penggenapan demi penggenapan janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami akhiri ibadah kami Bapa, dan kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kumpulkan kami pada minggu-minggu yang akan datang, untuk kami boleh beribadah kembali bersama-sama di dalam ibadah jawaban doa. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sampai berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa pada minggu-minggu yang akan datang. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu, hanya Yesus ku percaya. Satu-satunya